Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Di qaulihi tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang kedua ini. Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang luar biasa megah ini, indah, nyaman. Besok-besok udah pakai AC, pelayanan kepada masyarakat atau jemaah itu yang kita utamakan. Jadi kita puji syukurnya kepada Allah karena nikmat yang disalurkan dari ibu salurkan ke masjid. Jadi masjid kita ini enak terus. Selawat dan salam ke atas Nabi. Jangan pernah luput untuk mengucapkan selawat. Man shalla 'alayya wahidatan fasallallahu ta'ala asyra. Siapa yang sekali berselawat kepadaku, atas kata Nabi, maka Allah akan menjawab selawat 10 kali. Jadi kalau kita itu tanda umat Nabi Muhammad, berselawatlah. Pada malam yang kedua, saya dipercaya oleh panitia untuk menyampaikan taujih tentang Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menyapa ibu-ibu. Nampaknya jemaah ibu-ibu ramai. Apakah nanti sama dengan malam-malam ke-21? Jadi ibu harus sepakat, harus penuh seperti ini. Jangan nanti malam 21 udah tinggal satu-satu. Jadi kalau boleh malam terakhir itu lebih banyak. Jangan berkurang. Ya bapak-bapak, semua jamaah yang laki-laki, apakah jamaah ini sepakat sampai akhir Ramadan penuh? Insyaallah. Wah, suara jawabannya kurang kuat. Insyaallah. Itu sudah ada sinyal. Mungkin malam 3, ke-4, ke-7 mungkin udah kurang. Tapi itulah anomali daripada keadaan. Saya ingin menyampaikan seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini jangan berperasaan atau terlintas di dalam hati jiwa kita itu sulit. Oh, Ramadan datang ya, itu ucapannya berarti kurang welcome, kurang menerima. Boleh jadi karena ketidaktahuan daripada beberapa keutamaan bulan Ramadan. Tapi kalau ada usaha, kalau ada pengusaha, bahkan dengan datangnya bulan Ramadan, dia bertambah meledak senangnya. Dia siap tutup terus. Tapi dalam sekolah ini khusus ya untuk Allah. Berarti sudah tahu ya rahasia daripada bulan Ramadan. Kalau ada orang pejabat, waktu yang sudah ditentukan, tapi lebih banyak dirinya itu kepada ibadah, memenuhi ibadah di bulan Ramadan, berarti itu dia sudah mengetahui keutamaan dari Ramadan ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu adalah kemenangan.
kunci kemenangan orang-orang yang beriman. Maka Allah menyeru kepada orang yang beriman untuk melaksanakan puasa, tidak kepada orang Islam. Karena orang Islam tidak akan mampu mengemban amanah ini. Coba tanya kepada orang Islam, puasa kamu sampai 30 hari tanpa makan. Mungkin di dalam jiwanya terpikir susah. Karena apa? Karena dia cuma statusnya orang Islam. Tapi ketika ditawarkan oleh Allah kepada orang yang beriman, apa kata-kata orang beriman? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau sudah taat, berarti mengikuti dengan tulus ikhlas tanpa bertanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu kunci kemenangan. Allah kan ingin bahwa kita itu mau mendapatkan satu momen kemenangan. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita ini, umat Nabi Muhammad, satu momen anugerah dan kemenangan. Maka dipilihlah bulan Ramadan itu menjadi bulan kemenangan. Allah telah memilih Nabi. Dari sekian banyak Nabi, cuma 25 Rasul yang dipilih oleh Allah. Allah memilih tempat dari sekian banyak tempat. Allah memilih Ka'bah atau Mekah. Dari Mekah itu dipilih lagi Ka'bah sebagai tempat khusus kiblat umat Islam. Jadi kalau sudah dipilih oleh Allah, itu artinya punya sesuatu yang paling sakral atau yang paling penting. Maka kita jangan bermain-main. Apa buktinya kalau Ramadan itu kunci kemenangan? Pertama, waktu Nabi berperang sama orang kafir Quraisy, ya, 3.000 melawan 300.000. Kafir Quraisy ini dia pasukannya multinasional. Ada beberapa kabilah kumpul menjadi satu, jumlahnya 300.000 melawan pasukan Rasulullah yang cuma 3.000. Itu terjadi waktu perang Badar. Sahabat melihat ini mustahil, 3.000 lawan 300.000. Tapi ketika Rasul memberikan semangat, diiringi dengan beliau berdoa, ya Rabb, jika hari ini orang-orang mukmin tidak menang, maka tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahmu ya Rabb. Langsung itu doa Nabi. Tidak akan ada satupun manusia nantinya akan menyembahmu. Garansinya seperti itu. Allah mengabulkan doanya. Maka Allah kirimkan berjuta-juta malaikat ikut berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tercatat dalam surah Al-Fat. Jadi surah Al-Fat itu artinya surat kemenangan. Kapan itu terjadi? Di bulan Ramadan. Jadi kunci kemenangan umat Islam perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Gak usah jauh di Mekah atau di Arab, kita tarik ke negeri kita ini, Indonesia. Apa kata Soekarno? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Sampai akhir. Kapan itu dibaca? Tepat pada 17 Agustus bulan Ramadan. 17 Agustus tahun 1945 itu bulannya bulan Ramadan. Geger seluruh bangsa. Ada bangsa baru-baru muncul tiba-tiba langsung berani memproklamirkan. Siapa namanya? Indonesia.
Siapa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia? Inilah negara Arab, yaitu negara Mesir. Sekarang kita tarik, kenapa negara Mesir bukan negara Mekah, negara Saudi, bukan negara Iran, bukan negara yang lain? Karena negara Mesir itu sudah duluan merdeka. Dan kita ini kalau sudah merdeka perlu ada minimal satu negara yang mengakui. Siapa yang mengakui? Bangsa Mesir. Negara Mesir langsung mengakui Indonesia, kami akui kemerdekaannya. Sekarang kita tarik, ada apa dengan Mesir? Ternyata Mesir adalah punya mahasiswa luar biasanya, itu mahasiswa luar negerinya datang dari Indonesia. Jadi mahasiswa Indonesia itu lebih banyak di Mesir sampai sekarang. Jadi mahasiswa kita itu bekerja terus, menyempet jumpa sini itu. Partai yang paling nomor 2 terbesar dijumpai oleh mahasiswa kita yang waktu itu datang perwakilan Indonesia, Haji Agus Salim, M. Nasir, Sultan Syahrir. Partai yang pertama ditemukan itu adalah Ikhwanul Muslimin, partai yang diketuai oleh Hasan Al-Banna. Partai ini dekat dengan raja, maka oleh Hasan Al-Banna langsung membuat memo, minta kerajaan atau pemerintahan Mesir cepat-cepat memberi pengumuman pengakuan Indonesia merdeka. Ini sejarah, jangan pernah kita melupakan sejarah. Bahwa Hasan Al-Banna, jangan buru-buru cepat kita bilang teroris. Beliau ini Hasan Al-Banna Asy-Syahid. Kenapa syahid? Karena matinya ditembak sama orang musuh Islam. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Indonesia. Jadi kemerdekaan kita ini terjadi pada bulan Ramadan. Itu tercatat. Maka bulan Ramadan itu adalah Syahrul Kemenangan, Syahrul Fath, atau bulan kemenangan, di samping bulan-bulan yang penuh dengan anugerah. Satu lagi sejarah fenomena yang mungkin menggetarkan seluruh dunia pada waktu itu. Peristiwa apakah itu? Peristiwa jatuhnya Empire Romawi di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih. Konon ceritanya salah satu benteng Bizantium yang ada di Eropa itu, bentengnya itu yang paling kokoh, yang paling kuat, tidak bisa ditaklukkan oleh negara manapun. Dulu waktu ketika Umar bin Khattab, dia kirim sahabatnya ke sana, semuanya mati tewas, syahid, nggak sampai masuk surah mati. Begitu pada zaman Khalifah Abbasiyah dikirim lagi untuk menghancurkan benteng itu, tidak juga musnah, hancur, mati. Pada masa Umayyah, Khalifah Umayyah juga kirim, juga tewas. Banyak orang-orang Arab mati dalam kelaparan. Tapi hadis Nabi itu jelas. Hadis Nabi itulah menjadi motivasinya Sultan Muhammad Fatih baru berumur 21 tahun. Ketika dia sudah nampak benteng itu lama dan terpenuh, apa yang perlu kita lakukan untuk menaklukkan Bizantium ini, Empire Romawi. Terakhir beliau melakukan langkah-langkah yang sangat luar biasa. Setelah bertemu dengan gurunya, apa yang beliau buat? Yang beliau buat adalah bahwa Bizantium ini diapit oleh dua gunung.
Dia selatnya ada dua, satu selat sini yang arah ke Laut Hitam, satu lagi sebelah selat Turki. Tapi selat Turki ini tidak bisa masuk kapal-kapal. Kenapa? Karena sudah digari lautnya. Lautnya itu sudah digari. Garinya itu kayak gari orang ini. Garinya itu besarnya tak ampun. Jadi kalau kapal mau melewat nggak bisa. Sudah ada yang menghalangi gari. Gari terbuat dari baja. Maka Sultan Muhammad Fatih hampir ratusan kapalnya itu dia angkat. Kemana diangkat? Langsung ke daratan. Dari daratan itu langsung naik ke gunung yang mengapit negeri Bizantium itu. Disitulah tentara-tentara Sultan Muhammad Fatih mengangkat kapal-kapal itu masuk langsung ke negara Bizantium. Pagi-pagi buta kapal-kapal Turki sudah berada di kawasan orang Romawi. Pagi-pagi buta, pas setelah selesai salat subuh, begitu Sultan Muhammad Fatih menyatakan takbir Allahu Akbar, berdetum-detumlah negeri Bizantium itu sehingga mereka keluar terkejut karena tidak menyangka. Dalam hitungan 12 jam langsung ditaklukkan. Jadi ini adalah peristiwanya kapan? Terjadi di dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu memiliki semangat kemenangan daripada umat Islam. Tercatat di dalam sejarah bahwa dari kurun beberapa abad jatuhnya tembok Konstantinopel berada di bawah tangan Sultan Muhammad Fatih. Kemudian oleh para ilmuwan orang Barat dikaji, dibuat seminar, dibuat diskusi. Apa sebabnya maka bisa ditaklukkan? Maka muncul beberapa langkah. Yang pertama, pemimpinnya. Karena pemimpinnya itu adalah pemimpin yang benar-benar terpilih. Kedua, gurunya. Ternyata gurunya itu adalah guru rohani khusus dari Sultan Muhammad Fatih, dan dia sangat menghormatinya. Siapakah guru itu? Guru itu Samsuddin. Beliau adalah sufi. Sufi itu siapa? Sufi itu ulama yang hidupnya nggak lagi mengurusi dunia. Bajunya pun terbuat daripada baju yang paling harga rendah. Kalau kita tengok ada umpamanya celana mahal, harganya 400, berarti dia cuma pakai harga 100. Nah, seperti itu. Kalau baju yang lain ini harganya 400, berarti dia cuma pakai baju 80.000. Jadi juhud, itulah guru Muhammad Sultan Muhammad Fatih. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, kedekatan daripada prajurit-prajurit Sultan Muhammad Fatih dengan Al-Quran. Jadi sebelum berperang itu diwajibkan semua itu sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian minta supaya banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, mungkin ada dosa, ada kesalahan. Jadi inilah beberapa kunci sehingga orang Barat memutuskan, sudah tahu kunci ini, maka inilah yang terjadi. Pertama, kata orang Barat, jauhkan orang Islam dengan Al-Quran. Maka dibuat macam-macam program. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, jadikanlah Ramadan ini Ramadan kemenangan untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.